Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Septiani, NIM C1B021186. Saya dari kelas R003 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu yang pertama ada siklus akuntansi perusahaan jasa, yang kedua transaksi, dan yang ketiga yaitu jurnal transaksi perusahaan jasa. Pembahasan pertama yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Beberapa contoh perusahaan jasa adalah jasa profesi seperti akuntan dan dokter, kemudian ada jasa travel seperti penjualan tiket perjalanan, ada juga jasa penyedia layanan komunikasi seperti televisi dan radio. Siklus dari akuntansi perusahaan jasa yang pertama adalah melakukan identifikasi dan analisis transaksi. Seorang akuntan harus melakukan identifikasi terhadap suatu transaksi, karena tidak semua transaksi itu dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, kemudian memiliki bukti, dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah melakukan analisis, langkah selanjutnya yaitu data-data dicatat ke dalam buku jurnal. Langkah yang ketiga yaitu posting ke dalam buku besar. Maksudnya di sini adalah memindahkan data-data dari jurnal ke dalam buku besar. Yang keempat yaitu menyusun neraca saldo. Menyusun neraca saldo hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Yang kelima yaitu ada penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau transaksi yang salah dan perlu disesuaikan lagi, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Dan selanjutnya membuat neraca saldo kedua atau neraca saldo penyesuaian dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva dan pasiva. Contohnya seperti penyusutan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan lain sebagainya. Siklus akuntansi perusahaan jasa yang keenam yaitu neraca lajur. Neraca lajur mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Langkah yang ketujuh yaitu penyusunan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedelapan yaitu ada penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup akan dibuat pada akhir periode akuntansi. Rekening yang ditutup nantinya adalah rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Tersembilan yaitu jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahapan pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Kemudian yang ke-10 ada neraca akhir dan awal. Disebut neraca akhir dan neraca awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Pembahasan kedua yaitu transaksi. Transaksi perusahaan jasa secara umum sama. Namun, dalam kegiatan utama yang dilakukan, transaksi pada perusahaan jasa berbeda dengan yang dilakukan perusahaan lainnya. Beberapa jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa itu ada seperti pembelian, pendapatan, pembayaran beban-beban, penerimaan piutang, dan penanaman modal atau investasi. Selanjutnya yaitu ada jurnal transaksi perusahaan jasa. Jurnal umum perusahaan jasa dicatat sebagai nama perkiraan atau akun tertentu dengan jumlah debit dan kreditnya yang harus sama dan sesuai terjadinya urutan waktu.
Tahapan untuk membuat jurnal umum, yang pertama harus memahami persamaan akuntansi. Kedua yaitu kumpulkan bukti transaksi. Ketiga yaitu identifikasi transaksi. Berikut adalah contoh membuat jurnal umum. Di sini disajikan ilustrasi soal untuk membuat contoh jurnal umum perusahaan PT Jaya Abadi. 1. Pada tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan PT Jaya Abadi. Analisisnya di sini, setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas, 500 juta di debit. Modal Pak Jaya juga bertambah sebanyak 500 juta pada sisi kredit. Yang nomor 2, pada tanggal 11 Januari 2018, dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Pencatatannya, harta perusahaan berupa kas akan berkurang 20 juta pada sisi kredit untuk membayar sewa, namun perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta pada sisi debit. Nomor 3, pada tanggal 15 Januari 2018, membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Aset perusahaan berupa peralatan akan bertambah sebesar 10 juta dan berupa perlengkapan akan bertambah sebesar 5 juta. Namun, aset berupa kas perusahaan akan berkurang sebesar 15 juta. Keempat, pada tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Pencatatannya, pendapatan dari penjualan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta dan aset perusahaan berupa kas juga bertambah sebesar 10 juta di debit. Yang kelima, pada tanggal 25 Januari 2018, PT Abadi Jaya membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Pencatatannya, beban gaji akan bertambah sebanyak 25 juta pada sisi debit dan aset perusahaan berupa kas akan berkurang sebesar 25 juta pada sisi kredit. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi kali ini. Apabila ada penjelasan yang kurang sesuai dengan semestinya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.